Our hearts beat to the city streets. We began to feel. Hai sahabat semuanya, dimanapun kamu berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, kreator gaul, di dalam kupas tuntas isi buku The Principle of Power. Kali ini di bagian keempat, sobat. Tema di bagian keempat adalah berpikir dan bertindaklah independen. Tema keempat ini diawali oleh kata-kata mutiara yang sangat indah, yang sangat bagus dan inspiratif dari Albert Einstein. Berpikirlah secara independen dan jangan terjebak di dalam prasangka. Tidak ada yang dapat menggantikan pengalaman langsung. Dan ketika kita melihat sesuatu dengan mata kita sendiri, kita tahu bahwa kita melihatnya dengan benar. Itu adalah kata dari Albert Einstein, sobat. Di bagian yang keempat ini juga diawali dengan kisah seseorang, yakni di zaman Yunani klasik. Orang tersebut adalah Diogenes. Di zaman Yunani klasik, hiduplah seorang filsuf terkemuka bernama Diogenes. Diogenes adalah seorang pemikir independen yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi. Kisahnya inspiratif dan juga menginspirasi banyak orang. Dengan pendekatan yang unik terhadap kehidupan dan pandangannya tentang kemandirian sebagai kunci untuk menjadi sosok manusia berpengaruh. Diogenes tinggal di Athena dan hidupnya sangat sederhana. Dia menolak kemewahan dan kenikmatan duniawi. Bahkan hidup di dalam sebuah tong besar di pinggir jalan. Walaupun terlihat tidak konvensional, Diogenes adalah seorang pemikir yang brilian dan mendalami filsafat sinikisme dan yang menekankan kejujuran, kebebasan, dan juga keberanian di dalam hidup. Suatu hari ketika Diogenes sedang duduk di dekat kuil, seorang penguasa kota yang terkenal datang mengunjunginya. Sang penguasa ingin mengetahui mengapa Diogenes memilih untuk hidup dengan cara yang sederhana dan tidak konvensional seperti itu. Dengan tenang, Diogenes menjawab, "Saya memilih hidup ini karena saya berpikir dan bertindak secara independen. Saya tidak ingin terikat oleh keserakahan harta benda atau keinginan duniawi lainnya." Itu adalah jawaban Diogenes. Penguasa itu heran dengan jawaban Diogenes dan bertanya lagi, "Apa yang membuat Anda yakin bahwa hidup seperti ini akan membuat Anda menjadi sosok manusia yang berpengaruh?" Diogenes sambil tersenyum, dia juga menjawab, "Kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk mengendalikan diri sendiri dan tidak diatur oleh keinginan atau opini orang lain. Dengan hidup independen, saya dapat fokus pada perkembangan diri saya sebagai manusia dan membebaskan diri dari belenggu materi. Hanya dengan demikian, saya bisa menjadi contoh bagi orang lain dan memberi pengaruh positif di masyarakat." Ini adalah jawaban dari Diogenes. Penguasa itu merenung sejenak dan mengakui bahwa ada kebijaksanaan dalam kata-kata Diogenes. Ia menyadari bahwa kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir dan tindakan yang telah ditentukan oleh norma sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar. Sementara Diogenes dengan berani dan tegas menunjukkan bahwa kebebasan berpikir dan bertindak independen adalah sumber kekuatan tak ternilai, sob. Kisah Diogenes ini menyebar dengan cepat dan banyak menjadi inspirasi untuk mengajar kemandirian dan juga kejujuran dalam kehidupan mereka. Dia menjadi sosok yang dihormati dan dihargai sebagai pemikir independen yang membawa perubahan positif di masyarakat. Hingga saat ini, cerita tentang Diogenes mengingatkan kita akan pentingnya berpikir dan bertindak independen. Melalui kemandirian, kita dapat menemukan kekuatan untuk mencari kebenaran, berani mengejar nilai-nilai yang benar, dan menjadi sosok manusia berpengaruh yang memberikan dampak positif pada dunia di sekitar kita. Kisah Diogenes, seorang filsuf Yunani klasik yang hidup secara independen dan berpikir bebas, memberikan inspirasi yang kuat bagi kita untuk mengejar kebebasan berpikir dan bertindak. Keberanian dan keteguhannya dalam hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya telah membuka jalan bagi kita untuk menjadi sosok yang berpengaruh dengan cara yang unik dan juga bermakna. Kita akan belajar tentang panduan untuk menjadi orang yang berpikir dan juga bertindak independen sebagaimana didorong oleh kisah inspiratif dari Diogenes di atas itu, sob. Yang pertama adalah temukan nilai inti kita.
temukan nilai inti kita. Langkah pertama menuju kebebasan berpikir dan bertindak adalah dengan menemukan nilai-nilai inti kita. Pertimbangkan apa yang benar-benar penting bagi kita dalam hidup ini, apakah itu integritas, kejujuran, keberanian, atau hal lainnya yang memberi arti dan tujuan dalam kehidupan kita. Dengan menemukan nilai-nilai ini, kita dapat memiliki pijakan yang kokoh untuk mengambil keputusan secara independen. Lalu yang kedua, berani untuk menentang norma sosial. Jangan takut untuk menentang norma sosial yang mungkin terasa mengikat kita. Seperti Diogenes yang menolak hidup dalam kemewahan dan kenikmatan duniawi, kita juga dapat memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Tanpa mempedulikan ekspektasi atau tekanan dari lingkungan sekitar, ketika kita berani menentang norma, kita akan menemukan kebebasan dan kemandirian di dalam hidup. Lalu yang ketiga, selalu cari kebenaran dan juga pengetahuan. Berusaha untuk selalu mencari kebenaran dan pengetahuan yang lebih dalam adalah ciri orang-orang yang berpikir independen. Jangan terjebak dalam pandangan sempit atau opini orang lain. Berpikir secara kritis dan objektif dan selalu mencari informasi yang mendukung atau menggugah pandangan kita. Ini akan memperkuat pemahaman kita tentang dunia dan membantu kita membuat keputusan yang bijaksana, sob. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, jujurlah dengan diri sendiri dan juga kepada orang lain. Jujurlah dengan diri kita sendiri tentang keinginan, kelemahan, dan juga ambisi kita. Jika kita menghadapi tantangan atau ketidakpastian, akui hal tersebut dan cari cara untuk mengatasinya. Selain itu, jujurlah dengan orang lain tentang siapa kita dan apa yang kita percayai. Ketika kita hidup dengan kejujuran, kita akan menarik orang sejati yang menghargai kita sebagai individu yang berpikir secara independen. Yang selanjutnya, terima tanggung jawab atas tindakan kita. Sebagai orang yang berpikir dan bertindak independen, kita harus siap menerima tanggung jawab dan ataupun konsekuensi atas tindakan kita. Jangan menyalahkan orang lain atau lingkungan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ketika kita mengakui dan belajar dari kesalahan kita, kita akan menjadi lebih bijaksana dan kuat dalam menghadapi tantangan masa depan. Lalu yang selanjutnya, tetap konsisten dan juga gigih. Menjadi orang yang berpikir dan bertindak independen, itu memerlukan konsistensi dan ketekunan. Meskipun kita mungkin dihadapkan pada tekanan atau perlawanan, tetaplah teguh pada nilai-nilai kita dan tujuan hidup kita. Dengan gigih untuk melangkah maju, kita akan menjadi sosok yang mengilhami orang lain untuk mengikuti jejak kita, sob. Terus yang ketujuh, berbagilah inspirasi dengan orang lain. Seperti Diogenes yang menginspirasi orang lain dengan kehidupan independen dan prinsip-prinsipnya, jangan takut untuk berbagi inspirasi dengan orang lain. Ceritakan perjalanan kita dalam mencari kebebasan berpikir dan bertindak serta mendorong orang lain untuk mengejar kemandirian dan kebebasan dalam hidup mereka sendiri. Jadi kesimpulannya, menjadi orang yang berpikir dan bertindak independen adalah perjalanan menuju kemandirian, keberanian, dan juga integritas. Diogenes telah menunjukkan bahwa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kita sendiri dapat memberikan pengaruh yang kuat pada dunia di sekitar kita. Dengan begitu panduan ini, kita dapat menemukan kebebasan dalam hidup kita dan menjadi sosok yang berpengaruh dengan cara yang unik dan juga bermakna. Jadi itu yang terdapat di dalam tema keempat, yakni berpikir dan bertindaklah secara independen, yang salah satu tema yang ada di dalam buku The Principles of Power ini, sobat. Dan semoga tema keempat ini juga memberikan bukan hanya inspirasi buat kamu, tetapi memberikan pelajaran dan juga bisa kamu terapkan di dalam kehidupan kamu untuk kehidupan kamu ke depannya lebih baik lagi, sob. Dan akhirnya video ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di tema yang berikutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku.